Haleluya, puji Tuhan. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat Tuhan, Gereja GPDI Philadelphia Tanjung Selor yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali kepada Tuhan. Meskipun kita masih dalam keadaan online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat seluruh bejana kehidupan kita, angkat hati kita di hadapan Tuhan untuk kita mau terima berkat Tuhan pada hari ini. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kekuatan, atas kesehatan yang masih kami alami sampai pada saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kami berdoa kepada Tuhan, kami menyembah kepada Tuhan. Meskipun kami belum bisa bertatap muka Tuhan, bertemu satu dengan yang lainnya untuk membangun mezbah doa, bertemu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Namun tidak mengurangi sukacita kami untuk kami memuji Tuhan. Bahkan Tuhan, ini tidak membatasi kuasa-Mu untuk bekerja atas hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah-rumah anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau hadir dimanapun Tuhan Yesus, dan siap memberkati setiap kami Bapa yang rindu datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, ini setiap kami, setiap hati kami mau terangkat kepada Tuhan, mau terangkat kepada-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hadirlah Engkau Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kami mau bawa korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ke tempat-Mu yang kudus Tuhan. Dan hati kami mau limpah dengan syukur. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik
syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami mau angkat hati kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik bagi-Mu. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, mari kita angkat hati menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, kita sembah Dia dan agungkan, muliakan nama Tuhan. Yesus, hanya Kau yang layak. Terima segala puji, terima segala hormat. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami puji Engkau Yesus, mulialah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Bawa korban syukur yang terbaik, yang hidup dan berkenan kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami, pulihkan kami Tuhan, kuduskan kami Yesus. Haleluya. Berikan belas kasihan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami Yesus. Haleluya. Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang memberkati
bersyukur, bersyukur dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu dinyatakan bagi kami. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami patut menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Tuhan. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan, kita katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya menjadi bekal dalam kehidupan kami. Dan firman itu kami pakai di dalam kami menjalani hidup ini, seberapa Tuhan kehendaki kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba membelokkan alam pikiran kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kebebasan dalam jiwa kami ada dalam hidup ini, supaya kami
punya bekal firman-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita merenungkan firman Allah. Kami akan membacakan satu perikop dalam pembacaan pada saat ini yang kami ambil dalam 2 Petrus pasalnya yang kelima. Ayat 1 sampai ayatnya yang 11. Dia berbunyi begini. Gembalakanlah kawan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian di dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus, dia memimpin jemaat yang ada di Yerusalem, dan ada penatua yang dipakai untuk melayani Tuhan. Dan dia menasihatkan penatua-penatua ini sebagai rekan penatua, supaya mereka harus menggembalakan kawanan domba Allah. Mungkin ada yang berpikir, mungkin hanya orang yang sekolah pendeta yang mendapat bagian di dalam pelayanan ini. Bukan. Semua orang yang dilahirkan dalam Kristus, atau yang dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, dia diberi tugas menggembalakan kawanan domba Allah.
Siapakah kawanan domba Allah itu? Yaitu anak-anak Tuhan yang dilahirkan dalam Kristus Yesus. Mereka disuruh merendahkan diri, sekalipun disampaikan seperti domba. Ya. Tidak semua orang yang dapat menerima, hanya orang yang rela merendahkan diri. Karena Yesus sendiri yang sudah katakan, aku inilah gembala yang baik. Gembala yang baik itu, dia setia untuk menggembalakan domba-dombanya. Mengapa dikatakan Yesus itu adalah domba dan juga dia gembala? Mungkin orang yang mengira bahwa berlawanan cerita ini. Tetapi Tuhan menyatakan hal ini untuk anak-anak Tuhan harus rela merendahkan diri seperti Yesus. Kalau dia dikatakan gembala, berarti dia merendahkan diri seperti hamba. Sebagai hamba. Karena Yohanes Pembaptis menyampaikan, karena Yesus datang kepadanya, dia menunjuk, memberitahukan kepada orang lain, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Lihatlah anak domba Allah. Mengapa anak-anak Tuhan disebut domba Allah? Sebab mereka diselamatkan karena pengorbanan domba. Orang Israel di waktu di tanah perbudakan di Mesir, dengan menyembelih domba mereka lepas dan dijamin keselamatan mereka sampai di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Demikian kita pada saat ini bukan lagi domba yang biasa yang disembelih, tetapi dirinya sendiri. Dia dikorbankan di atas Golgota untuk keampunan dosa seisi dunia. Bukan hanya sekelompok manusia atau agama tertentu. Semua yang percaya. Karena tidak semua yang bisa percaya. Karena ada yang menyuruh percaya dan ada juga yang melarang percaya. Sebab itu, kita harus meneliti firman Allah itu supaya kita menggalinya, supaya dapat kita mengerti sebaik-baiknya apa maksud kita digembalakan. Setelah kita dilahirkan dalam Kristus, kita menggembalakan diri kita. Setelah kita menjadi dewasa dalam Tuhan, kita menggembalakan keluarga kita. Dan kita menggembalakan sesama kita. Atau di dalam satu kelompok manusia. Komunitas yang di mana kita ada, kita menggembalakan mereka. Kalau kita dikatakan menggembalakan, ya kita bersuara.
kita bersuara, menyaringkan suara kita supaya kita dapat didengar. Nyaring dengan teriak beda, ya. Nyaring lebih merdu. Kalau teriak, ya kasarlah kedengaran. Nyaringkan suara supaya kita didengar. Kalau kita melihat bagaimana gembala yang baik di tanah Israel, banyak usaha pengembalaan domba. Dan kita pernah melihat banyak orang yang coba-coba memanggil dengan caranya sendiri. Domba-domba itu tidak bisa mendengar. Karena mereka tidak kenal akan suara itu. Tetapi gembala yang asli, yang dikenal oleh jiwa-jiwa itu, dikenal oleh domba-domba itu, sekali dia bersuara, berlarianlah domba-domba itu berkumpul. Sebab itu, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, gembala yang baik, seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dan ia adalah seorang pencuri dan orang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Kalau ada yang duluan, tetapi berbeda dengan suara gembala, jiwa-jiwa tidak akan mendengarnya. Domba-domba tidak akan mendengarnya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi orang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Siapakah yang dikatakan orang asing ini? Yang bukan gembala. Tidak dikenal suaranya. Tetapi orang yang digembalakan oleh Kristus, anggap Yesus itu adalah gembala yang baik. Orang-orang itu mendengar suara Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, mengerti akan kehendak Allah. Karena mengenal suaranya. Bukan semua orang yang dapat mengenal yang benar. Ya. Tetapi yang memang dikatakan domba, dia mengenal suara gembala. Dia membawa pada rumput yang hijau. Dia membawa pada air yang tenang. Ya. Dia menjaga jangan sampai diterkam oleh binatang buas. Karena binatang buas itu digambarkan seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari siapa yang dapat ditelannya.
Siapa yang dapat diterkamnya? Sebab itu, jangan kita jauh dari Tuhan. Kita rela digembalakan. Gembalakanlah keluarga kita. Gembalakanlah saudara-saudara kita yang perlu bimbingan itu. Dan apa yang dikatakan di dalam pembacaan tadi, bila Gembala Agung datang, engkau akan mendapat mahkota yang tidak akan layu, tidak akan binasa, tetapi mahkota kemuliaan yang abadi, yang kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, biarlah kita bermohon kepada Tuhan, bukalah pendengaran kami, bukalah mata kami, supaya kami mengenal mana yang benar, mana yang baik. Siapa yang Tuhan utus untuk menggembalakan domba? Yaitu hamba-hamba Allah yang disuruh. Sebab itu kepada hamba-hamba Tuhan kita memberikan penghormatan kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Siapa saja hamba Tuhan itu. Mungkin juga ada hamba Tuhan dari agama lain. Tetapi karena dia mengaku dia adalah hambanya Allah, dia sampai kepada tujuan untuk hidup yang kekal itu. Yaitu datang kepada pintu yang ajaib itu, yaitu Kristus Yesus. Dia penjaga pintu kandang. Sebab itu setiap gembala, dia menyediakan kandangnya. Ya, dia menyediakan tali-tali pengikat kandang dan paku-paku. Supaya domba-domba itu jangan tercerai-berai bila diserang oleh binatang buas. Di waktu malam mereka, domba-domba itu dikasih masuk di dalam kandang. Dan mereka hidup dengan tenang. Dan kenyang dengan rumput yang hijau. Jadi kalau dikatakan gembala, dia harus bersuara. Ya, seorang pemimpin domba-domba itu, dia bersuara. Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, Pengkhotbah, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11, dia berbunyi begini. Selain pengkhotbah, berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia membimbing, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap yang diberikan oleh satu gembala. Jadi seorang dikatakan gembala itu atau pengkhotbah itu, dia harus berhikmat. Cari tahu bagaimana caranya, ya,
domba-domba itu bisa hidup, jiwa-jiwa itu bisa selamat. Ya. Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Mengetahui hal-hal yang rahasia. Supaya umat itu mengerti di manakah tujuan dia pergi. Dan dia menulis kata-kata yang benar dan secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, seperti kumpulan-kumpulan, seperti paku-paku tertancap diberikan oleh gembala. Apa itu kusa-kusa? Yang bikin pengikat, ya. Ini juga dengan paku-paku. Ada yang dibuat dari paku dari kayu saja, dibor lalu dipaku dengan kayu, dan ada juga dari logam. Jadi gembala itu dia buat kandang supaya domba-domba itu tidak akan tercerai-berai dan dimangsa oleh binatang buas. Ini diperhatikan. Seperti paku-paku gembala tertancap, mantap. Ya. Pelihara ayam saja harus buat kandang. Ya. Pelihara domba harus ada kandang. Supaya aman ini domba-domba ini. Namun tidak semua orang yang dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Dengan apakah kita katakan orang-orang zaman ini? Mereka semua seperti di pasar. Biar sudah bagus lagu, tidak juga orang menari. Ya. Tetapi orang-orang yang mendengar serulingnya gembala, telinganya semakin tajam. Makin didengar oleh domba-domba, nah domba-domba berdatangan untuk mencari perlindungan. Kalau pendeta-pendeta itu adalah gembala-gembala kecil. Gembala agung yang punya domba-domba itu adalah Kristus Yesus. Kalau dia datang, dia memberikan tanda kemuliaan, mahkota yang kekal. Mahkota kehidupan yang diberikan bahwa kita ini bekerja untuk Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Karena kalau domba-domba itu tidak digembalakan, kasihan. Kita melihat orang-orang yang tidak digembalakan, ya mereka itu menjadi mangsanya pembinasa. Iblis yang membelit mereka sehingga mereka tidak dapat berdaya. Dan mereka mati di dalam kebinasaan, mati di dalam dosa mereka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita ini menemukan jalan keselamatan lewat gembala-gembala yang diutus Tuhan. Yang disuruh oleh gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu hamba Tuhan yang berfirman, ya,
Dikatakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Berarti tidak semua orang yang bisa mendengar. Hanyalah orang yang dipilih Tuhan. Yang dipanggil oleh Tuhan dengan suaranya yang manis. Dan mereka datang dan mereka dipimpin. Diatur. Dengar-dengaran. Dan mereka merasakan sentosa di dalam Tuhan. Ini kita harus syukuri. Mungkin di antara anak-anak Tuhan yang disuruh gembalakanlah domba-domba Allah itu mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan keluarga. Sebab mungkin ada keluarga yang melawan. Tetapi gembala yang setia itu, dia sabar. Menunggu kesadaran dari anggota keluarga. Supaya mereka menyerahkan diri untuk digembalakan oleh Kristus Yesus. Dan kita melihat kemuliaan Allah terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Seisi rumah menjadi milik Kristus. Seisi rumah diselamatkan. Karena Yesus merindukan seisi dunia ini menerima keselamatan. Tetapi orang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh gembala yang agung itu. Tetapi kita berdoa supaya orang-orang yang kita kasihi bisa mendengarkan berita Injil, berita sukacita dari sorga, supaya mereka itu diselamatkan. Terima Yesus Juru Selamat, bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, dan menjalani hidup yang baru, pakaian yang baru, kelengkapan yang baru. Baru kemudian Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memanggil orang yang berdosa dan dia pulihkan untuk menjadi alatnya. Itu sudah menjadi kenyataan bahwa semua orang yang dipanggil Tuhan, mereka melayani Tuhan dengan sukacita. Tidak dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Bukan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian kepada Gembala yang agung. Yang kita layani yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mari pada kesempatan ini, sekalipun kita tidak bisa berkumpul tatap muka, sekalipun kita mendengarkan firman Allah itu jarak jauh. Tetapi kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, kita selalu dihentarnya pada kelimpahan dalam hidup ini. Limpah firman Allah dalam hidup ini. Melimpah juga anugerahnya dalam hidup ini. Ya. Kebutuhan kita juga melimpah. Karena Tuhan memperhatikan anak-anak Tuhan. Memberkati anak-anak Tuhan. Sebab itu kita berdoa buat bangsa kita ini. Supaya bangsa kita ini akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada dan kita boleh melihat kemakmuran yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara kita. Kita berdoa kepada Tuhan karena bangsa ini ada anak-anak Tuhan yang hidup di dalamnya. Kita ini adalah anak Tuhan
dan anak bangsa. Saudara-saudara kita yang sebangsa, kita selalu bawa dalam doa. Saudara-saudara kita dalam Tuhan, apalagi mereka itu adalah kekasih jiwa kita, keluarga kita. Kita doakan agar supaya mereka mendapat rahmat dan kemurahan Allah. Dan sama-sama kita bergandengan tangan untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menggembalakan kehidupan ini. Supaya jangan kita tersesat di dunia ini. Dan kalau kita sudah tersesat, hati kita tidak bersuka cita. Ada kegelisahan yang luar biasa yang dialami oleh orang yang tersesat. Tetapi anak-anak Allah yang dipimpin oleh Tuhan, ya, yang dipimpin oleh Allah, mereka itu melihat jalan kehidupan itu. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepadanya kalau tidak melalui Dia. Sebab itu, pada kesempatan ini kita merenungkan firman Allah ini supaya menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin firman Allah ini hanya sederhana penyampaiannya, tetapi bila mana kita menerimanya dengan senang hati, maka kita akan memperoleh kehidupan yang mulia. Inilah firman yang saya harus sampaikan pada saat ini supaya jemaat Tuhan boleh merasakan sukacita sorga, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kami merenungkan firman-Mu, mengertilah kami bahwa Engkau adalah gembala kami yang agung, yang memimpin kehidupan kami. Dan kami mengerti akan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Supaya kami menyenangkan hati-Mu dan kami tidak mendurhaka kepadamu, dan kami adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah yang Engkau sudah janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berikan keamanan dalam bangsa dan negara kami, supaya negara kami boleh mencapai kemajuan dan kami boleh menikmati apa yang dicita-citakan, yaitu kemakmuran dalam hidup ini. Jauhkan segala pertikaian-pertikaian yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, supaya Engkau ambil alih, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, demikian hamba-Mu berdoa dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong, supaya anak-anak kami boleh mendengarkan suara-Mu, anak cucu kami boleh dituntun untuk mengiring Tuhan, dan kami sama-sama melihat keajaiban-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan tolong mata pencarian mereka Tuhan Engkau atur sebagaimana Engkau kehendaki. Supaya mereka memperoleh penghasilan dan dijauhkan dari hal-hal kekhawatiran. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba membelokkan kami tengking dia di dalam nama Yesus. Dia tidak berkuasa atas hidup kami, karena hidup kami adalah milik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan.
Kita sudah diberkati melalui firman yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi hidup kita. Kita terus boleh dikuatkan melalui firman yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Tidak ada satupun pribadi yang terlewatkan pada hari ini. Semua sudah dilawat Tuhan dan semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu dan tanda-tanda mujizat-Mu menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami, tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita menerima berkat dari Allah. Biarlah kita mengangkat tangan kita.
setelah kami beribadah kepadamu, Tuhan, kami percaya kami sudah diselamatkan, kami sudah dituntun. Tuhan, tolong kami. Biarlah kasih karunia Allah menyertai kehidupan kami. Biarlah berkat anugerah Allah, pertolongan dari Roh Kudus menyertai anak-anak kami, menyertai keluarga kami, mulai pada saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin.